Santa Teresa Avila TV, Soro Wajan Baru, Renungan Katolik Senin, 26 Mei 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 15 ayat 26-27, dilanjutkan bab 16 ayat 1-4a, penghibur yang dijanjikan dan menghadapi penganiayaan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes bab 15 ayat 26, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 15 ayat 26-27. Dilanjutkan bab 16 ayat 1-4a berisi janji Yesus kepada murid-muridnya tentang kedatangan penghibur, yaitu Roh Kudus, dan nasihatnya tentang penganiayaan yang akan mereka hadapi. Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Yesus melanjutkan, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Perikop ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Kedatangan penghibur, Roh Kudus. Yesus menjanjikan bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, akan datang untuk bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memberikan kekuatan, bimbingan, dan penghiburan kepada kita. Kehadiran Roh Kudus memastikan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan iman kita dan selalu ditemani oleh Allah. 2. Bersaksi tentang Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersaksi tentang Dia. Sebagai pengikut Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus di dunia ini. Bersaksi tentang Yesus berarti hidup sesuai dengan ajarannya dan menyebarkan kabar baik tentang keselamatan yang Ia berikan. 3. Menghadapi penganiayaan, Yesus memberi peringatan bahwa murid-muridnya akan menghadapi penganiayaan dan penolakan karena iman mereka. Namun, Ia menguatkan mereka dengan janji kehadiran Roh Kudus dan mengingatkan mereka untuk tetap setia dalam menghadapi tantangan. Pengalaman penganiayaan ini adalah bagian dari perjalanan iman yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. 4. Menghindari kekecewaan dan penolakan. Yesus mengatakan semua ini kepada murid-muridnya supaya mereka tidak kecewa dan menolaknya ketika menghadapi penganiayaan. Mengetahui bahwa Yesus telah memperingatkan kita tentang tantangan ini membantu kita untuk tetap teguh dalam iman dan mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat mengandalkan kehadiran Roh Kudus, bersaksi tentang Yesus, dan menghadapi penganiayaan dengan setia. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Mengundang Roh Kudus. Renungkan sejauh mana kita membuka diri untuk menerima kehadiran Roh Kudus. Apakah kita berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita? 2. Bersaksi tentang Yesus. Evaluasi sejauh mana kita bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tindakan dan kata-kata kita mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus kepada orang lain? 3. Menghadapi penganiayaan dengan setia. Bagaimana kita bisa menghadapi penganiayaan dan penolakan dengan setia? Apakah kita tetap teguh dalam iman dan mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus dalam menghadapi tantangan hidup? 4. Mengatasi kekecewaan dan penolakan. Renungkan bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan dan penolakan dalam hidup kita. Apakah kita mengingat janji kehadiran dan kasih Yesus untuk menguatkan kita dalam menghadapi tantangan hidup? 5. Menjadi saksi kasih dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tindakan kita membawa pengharapan dan kebahagiaan kepada orang lain? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam mengandalkan kehadiran Roh Kudus, bersaksi tentang Yesus, dan menghadapi penganiayaan dengan setia. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus serta Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih dan kebenaran Tuhan di dunia. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, serta klik tanda lonceng dan like YouTube Rifai Alwan untuk inspirasi harian lainnya.